Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang takwa itu, ya, syarat pertamanya kata Allah, kalau Anda ingin masuk dalam golongan orang itu, maka alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, dia atau mereka mesti beriman, yakin tanpa ragu pada yang ghaib. Yang dimaksud di sini Allah. Ya, Allah yang ghaib. Ghaib itu artinya tak tampak dalam pandangan. Ya, tak kelihatan. Ghaib, tak nampak. Ya, tak terdengar secara langsung. Ya, tak terasakan zatnya secara langsung, tak diindra oleh indra kita secara langsung saat ini. Ya, saat ini. Di kalau kita melihat sesuatu nampak langsung, itu ilmu namanya. Misal begini, ini apa? Spidol ya, ini terlihat nih. Kalau sesuatu nampak terlihat, itu ilmu namanya. Terdengar, ilmu namanya. Terasakan, ilmu namanya. Ya, karena itu pandangan itu bagian dari sumber pengetahuan. Ya, pendengaran bagian dari sumber pengetahuan. Karena itu bayi bagaimana mendapatkan pengetahuan sejak awal dia terlahir, dia andalkan pendengarannya. Ya, dari situ dia mendengar, memperbanyak kosakata. Lalu manusia tumbuh mengandalkan penglihatannya. Dengan melihat, maka masuk dari penglihatan itu informasi yang diserap oleh otak kita, menyampaikan kepada kita tambahan wawasan dan pengetahuan. Pendengaran, penglihatan. Karena itu ketika Allah menyebutkan sumber pengetahuan ini, maka disatukan sebagai dasar untuk mendapatkan pengetahuan, khususnya dari pendengaran dan penglihatan. Anda bisa buka Quran surah ke-17 misalnya, Al-Isra ayat ke-36. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jangan engkau ikuti segala hal yang belum kau tahu pengetahuannya, tahu ilmunya. Bagaimana untuk mendapatkan ilmu itu? Innas sam'a, sungguh pendengaran itu. Jadi pendengaran bagian dari ilmu. Ya, bagian dari pembuka pengetahuan. Ya, wal basara, penglihatan. Penglihatan itu kunci pengetahuan. Ya, wal fuada, dan akal. Ya, akal kita itu bagian dari fungsi atau sumber pengetahuan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita latah mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Maka kalau kita mengetahui sesuatu dengan ilmu, ini melihat nih, ini ilmu namanya. Tapi kalau kita yakin pada sesuatu yang tak tampak, iman namanya. Itu iman. Saya mau tanya begini. Tinggi mana antara iman dengan ilmu? Iman. Ya, kenapa? Yakin. Bukan sekedar itu. Karena iman itu lebih dahsyat, lebih tinggi derajat dibandingkan ilmu. Karena ilmu itu sesuatu yang terasakan, langsung kelihatan. Ini spidol, ilmu. Tapi kita yakin pada yang nggak ada. Ini yakin saya nih spidol. Kenapa? Karena lihat. Tahu. Ya, nggak mungkin. Ini ayam. Padahal kelihatan spidol ya. Nah, karena ilmu. Tapi kalau kita yakin pada yang nggak kelihatan, itu lebih dahsyat artinya. Ya, itulah iman. Gambaran begini. Tahu kamera? Kamera ya. Di depan kita ada kamera nih. Ya, canggih tidak? Canggih ya? Bagus ya? Nah, sekarang canggih mana kamera ini dengan CCTV misalnya? Yo, kita ngelihat kamera gini kita bisa menghindar, ya kan? Gampangnya beginilah. Di jalan nih, awas ada kamera kelihatan kan? Maka berhenti. Takut kena tilang. Ya. Tapi kalau kameranya ya tersembunyi, nggak kelihatan, kan? Orang lebih hati-hati kan? Di mana kameranya nggak kelihatan? Ya, maka dia lebih hati-hati. Biasanya semakin canggih kamera, semakin nggak tampak. Ya, semakin nggak kelihatan. Semakin nggak tampak, hilang sama sekali, gaib namanya. Artinya sesuatu yang tak tampak itu lebih canggih, lebih hebat dibandingkan dengan yang tampak. Jelas? Nah, karena itu derajat orang beriman itu lebih tinggi dibandingkan orang berilmu. Ya. Karena itu ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, maka iman didahulukan dibandingkan ilmu. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul
ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian orang beriman dulu, baru ilmu. Nah, sekarang pertanyaan sesungguhnya begini. Kalau kita lebih tahu iman lebih hebat dibandingkan ilmu, maka yang paling atas apa? Iman. Bawahnya apa? Ilmu. Artinya ilmu di bawah iman kan? Karena ilmu di bawah iman, kalau sesuatu itu disampaikan kepada kita dengan perkara iman, maka jangan baca pakai ilmu. Nggak akan masuk. Ilmu itu selalu ingin melogiskan sesuatu. Ilmu itu selalu ingin menjadikan sesuatu itu menjadi terasa, terindra oleh kita semua. Karena itu kalau kita menangkap sesuatu masalah iman dengan ilmu, ketika tidak sampai, maka kita tidak akan yakin. Jadi kalau ada sesuatu yang belum ketangkap dengan ilmu, yakin dulu, iman dulu. Maka ketika kita iman, ilmu itu akan membantu apa yang kita inginkan, ya, untuk lebih dapat mudah kita yakini. Jadi kalau kita meyakini sesuatu pada perkara iman, yakin dulu, maka ilmu itu akan membantu kita untuk memudahkan, memahami apa yang kita imani. Jadi kalau kita dahulukan ilmu tanpa keimanan, maka ilmu itu boleh jadi menjauhkan kita pada apa yang seharusnya kita imani. Saya ulang ya, catat kalimat saya ini. Jika ada perkara-perkara disampaikan bermuatan iman, maka tangkap dulu itu dengan iman, yakini dulu. Maka ilmu akan membantu kita untuk cepat memahami apa yang kita yakini itu. Tapi kalau Anda salah menangkapnya dengan ilmu terlebih dahulu, maka boleh jadi ilmu itu akan menjauhkan dari apa yang kita yakini. Gitu. Karena kita terbatas. Ya, manusia itu diciptakan terbatas. Hanya Allah yang tak punya batasan. Contoh begini, kita punya pandangan, ya, sumber pengetahuan. Terbatas nggak? Terbatas. Kita nggak bisa memandang semua. Ini yang besar nih. Mas Yono besar depan saya. Saya semakin jauh, semakin kecil. Kecil, hilang. Ya. Semut depan mata saya lebih besar dibanding Mas Yono dari jauh. Artinya terbatas kan? Ya, pendengaran terbatas ya? Terbatas. Adzan di Al Ihsan, ya, di sini belum tentu kedengaran di Kabupaten Bekasi, di Cikarang. Ya, belum tentu kedengaran, ya, sampai ke Jakarta misalnya. Artinya apa? Terbatas pendengaran kita. Jadi kalau mata kita terbatas, telinga kita terbatas, lantas kenapa akal kita ingin tanpa batas? Sedangkan pendengaran dan penglihatan itu sumber akal. Manusia tuh banyak yang aneh sekarang gitu. Ya, banyak yang aneh. Sudah tahu dirinya terbatas, tapi ingin menangkap sesuatu tanpa batas. Makanya kata Quran, iman dulu, baru akal engkau akan membantu engkau untuk memahami apa yang engkau yakini. Ya, banyak yang aneh sekarang. Mau masuk surga? Banyak yang mau, tapi nggak mau mati. Ya, kematian itu kan pintu untuk memasuki kenikmatan surga. Kalau kita yakin, banyak orang pengen masuk surga, tapi nggak siap untuk wafat. Baik, kita teruskan ya, teruskan. Nah, jadi itulah gaib, Allah yang gaib. Yakin dulu. Nah, ini kalau yakin pada sesuatu yang tak nampak, nanti ilmu akan membantu kita untuk memahami apa yang kita yakini itu. Jadilah kita katakan begini, saya nggak mampu lihat Allah nih. Bagaimana meyakinkan Allah itu Tuhan? Kalau sudah yakin kita, yakin dulu Allah pasti Tuhan. Maka ilmu akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk menunjukkan Allah benar-benar Tuhan. Ya, maka ditampakkanlah buktinya di langit. Ya, ditampakkan buktinya di daratan, di lautan, nampak. Lalu diperjelas di ayat-ayat Quran untuk membuktikan Allah Tuhan, kita bukan. Nah, itulah maksudnya. Nah, syarat pertama ini dibuka oleh Allah. Kalau ingin jadi orang takwa, maka mesti yakin dulu dengan Allah. Lalu dibuka dengan kalimat alladzina. Alladzina itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1080 kali. Ya, 1080 kali. Kata ini mewakili semua kalangan tanpa batas. Jadi bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ya, semua. Dan tidak ada sekat. Nggak ada sekat sosial. Apakah kaya atau cukup, punya jabatan atau tidak, semua tanpa kecuali. Itu alladzina. Hal yang paling indah, seakan Allah ingin mengatakan peluang jadi orang takwa terbuka untuk semua, tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Laki-laki bisa jadi orang takwa, perempuan bisa jadi orang takwa,
Takwa tidak hanya untuk orang kaya. Yang cukup pun bisa takwa. Takwa tidak hanya untuk pejabat. Rakyat pun bisa takwa. Takwa bukan hanya untuk orang yang punya kedudukan. Orang biasa pun bisa bertakwa. Jadi semua kalangan bisa bertakwa. Nah, jadi begini, kalau Allah sudah membuka kesempatan bagi semua untuk bertakwa, terus kenapa Anda tidak mengambil bagian itu? Jadi kan Allah tawarkan di awal, kamu mau hidup gampang? Mau ya Allah. Kamu mau bahagia? Mau ya Allah. Ya. Kamu mau dapat solusi? Mau ya Allah. Kamu mau pintar? Mau ya Allah. Kata Allah, jadi orang takwa. Saya buka peluangnya. Ya. Ini kalau ada orang sampai saat ini dia sudah belajar, dapat gelar tinggi, punya macam-macam, tapi belum juga bahagia. Ya. Belum juga menemukan solusi di kantor hebat, di rumah tangga, nggak pernah selesai masalah, nggak pernah bahagia. Boleh jadi bukan karena kurang harta, bukan karena kurang kedudukan, mungkin kurang takwa, kurang dekat dengan Allah. Nah sekarang Allah tawarkan, kalau kamu mau, ayo masuk sini, jadi takwa. Ayo, saya buka peluangnya. Jadi kalau ada orang tidak bertakwa, yang salah bukan Allah, yang salah orangnya, manusianya. Ya, Allah sudah buka jalan semuanya, Tuhan sudah buka, Allah sudah buka. Ya, tinggal manusianya apakah mau mengikuti jalan itu atau tidak. Jadi ini Allah ingin sampaikan, aku buka bagi setiap kalangan siapapun dia untuk menjadi bagian dari orang takwa. Syarat pertama apa? Beriman ya kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Yu'minun. Ada amanu, ada yu'minun. Itu berbeda. Pernah dengar kalimat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Pernah dengar? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Amanu kan? Amanu. Akarnya dari kata amana. Amana, telah beriman. Ya. Jamaknya amanu. Jadi kalau orang beriman menyatakan saya yakin ya Allah, saya beriman kepadamu, maka amana. Kalau banyak, aman. Iman artinya yakin tanpa ragu. Ya, saya ulang ya. Iman artinya yakin tanpa ragu. Asal kata iman itu kalau kita gali akar pertamanya. Saya tidak bicara ilmu sorof ya. Nah, hati-hati nih. Saya bicara fikih lughah. Ya, fikih lughah. Nanti kalau bicara ilmu sorof, tasrifnya amana yu'minu. Nanti kalau kita bahasannya itu terbatas di sorof. Tapi saya mau bicara fikih lughah ke akar kata. Nah, ini penting saya sampaikan supaya nanti tidak ada yang salah paham. Ya, ini Ustaz Adi nggak ngerti sorof nih ya. Ya bukan itu maksudnya. Mungkin barangkali belum sampai ya apa yang saya kaji dengan teman lain yang belum mengaji. Ya, tapi kita tidak harus kemudian saling berselisih, itu tidak baik. Kita harus berusaha selalu menghargai pendapat. Ya, walaupun boleh jadi itu berseberangan dengan apa yang kita sampaikan, tapi tetap kita menghargai itu semua. Biasakan untuk mendengar. Allah ciptakan telinga 2, mulut 1, supaya kita lebih banyak mendengar dibandingkan banyak bicara. Karena itu sekalipun jangan sampai rasa tak suka kita kepada seseorang menghalangi kita bersikap adil untuk mendengar pendapatnya. Dengarkan saja dulu. Tak sepakat, tak ada masalah. Ya, sebab ketika seseorang sudah antipati dan tak mau mendengar, nah, maka muncullah celah bagi setan untuk hadir menumbuhkan bibit-bibit permusuhan. Dan jadilah maksiat dalam hati. Itu yang paling bahaya. Ya. Kembalikan. Kata iman, amana yu'minu, itu akar kata utamanya berakar dari kata amina. Ya'manu. Amina. Berarti aman. Sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, aman, amina ya'manu, amnan, aman. Di iman seakar dengan aman. Jadi dari amina ya'manu ditambah hamzah di depannya jadi amana yu'minu. Saya memberikan teori di ilmu bahasa begini. Kalau ada satu kata kemudian hibrida ya, berubah katanya, jadi derivasi. Baik dengan tambahan ya huruf yang lain, baik 1, 2 ataupun 3, itu penambahan katanya biasanya tidak akan terlepas dari akar katanya. Misal, tadi amina, aman, ditambah hamzah jadi amana, iman. Maka kata iman tidak akan lepas menerjemahkannya dari akar kata asalnya aman. Dari sini,
ada yang memahami begini, ini sangat bagus sekali. Pakar bahasa mengatakan, kenapa orang beriman disebut iman? Seakan-akan ada jaminan dari Allah, orang-orang beriman itu maka akan aman dia dari hukuman Allah di akhirat nanti. Maka aman dia dari semua kegelisahan-kegelisahan dunia. Aman dia dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Karena itu banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan orang-orang beriman itu cenderung bahagia hidupnya. Ya. Contoh, Quran surah ke-23 tentang orang-orang beriman. Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman itu pasti bahagia. Orang-orang beriman itu sukses. Orang-orang beriman itu aman. Jadi ketika Allah menyebut kita dengan orang-orang yang telah beriman, sebetulnya ada suatu kabar gembira di situ. Ya, seakan Allah ingin mengatakan begini, hei orang-orang yang beriman, dengan imanmu itu kamu pasti aman. Ya, dengan imanmu itu kami pasti akan tentram. Dengan imanmu itu kamu pasti bahagia. Dengan imanmu itu kamu akan aman dari ancaman akhirat saat pulang nanti ke sana. Ya, tapi apakah semua orang yang beriman itu ya akan merasakan itu semua? Belum tentu. Jika makna kata iman itu tidak dipraktekkan dengan benar. Apa maknanya? Yakin, jangan ragu. Jadi kalau kita yakin benar-benar atas semua apa yang Allah tetapkan kepada kita, ya, atas semua apa yang Allah tunjukkan kepada kita, maka jaminan itu pasti turun. Karena itu semua sahabat Nabi dulu, kalau Nabi diberikan oleh Allah keterangan, perintah, larangan, langsung kalimatnya sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Itu. Jadi kalau sudah patuh selesai. Kata Allah sholat, sholat. Kata Allah puasa, puasa. Kata Allah tinggalkan riba, tinggalkan. Jangan mencuri, tidak mencuri. Ya. Jangan zina, tidak zina. Jangan minum khamar, miras santika. Tidak, tinggalkan. Semua tinggalkan. Jangan berselisih, tidak. Maka hidupnya tentram. Kalau dilawan, gak akan tenang. Kata Quran, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu. Quran surah ke-49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah punya iman. Hatimu akan tentram. La yaskhar qaumin qaum. Jangan berselisih. Selisih itu penyebab kegelisahan. Makanya orang yang berselisih, gelisah hatinya. Ya, orang yang sering mencela, gelisah hatinya, gak tentram. Ada orang yang kalau gak mencela sehari, gak enak. Gitu ya. Ada yang tidurnya sambil mencela juga. Nah, karena itu orang kalau berimannya benar pasti tentram hatinya. Ya, kalau berimannya bagus, tenang hatinya. Nah, kalau Anda ingin terus menguatkan iman, di-upgrade lagi, kuatkan lagi, tambah yakin lagi, tambah kuat lagi, maka rubah kalimatnya dari amanu fi'il madhi ya ke dalam bentuk mudhari, present, continuous, future. Terus tambah. Tambahkan Anita di depannya. Anita. Nah, bukan cari Anita, tambah ke sini, tidak, bukan ya Mas Yana, bukan itu ya. Tapi bukan itu. Anita itu singkatan Hamzah, Nun, Ya, Ta. Ya. A, Hamzah, saya. A, saya. A, saya. Yono, saya. Nun, kami. Singkatan dari nahnu. A, singkatan dari ana. Ya. Nahnu, kami. Ya, dia. Ta, kamu, engkau. Kalau ingin bentuk jamak, tambahkan un di ujungnya. Un. Ya. Un. Ya plus un ujungnya. Dia, jamaknya mereka. Ta plus un. Kamu, jamaknya kalian. Ya. So. Orang-orang yang so'un. Beda, bukan itu ya, bukan. Jadi tambahkan un di ujungnya. Jadi kalau ada huruf ya di depannya, ujungnya un, artinya mereka. Tapi artinya terus, tak pernah putus. Nah, sekarang kita lihat ayatnya, ayat 3 tadi. Alladzina yu'minun. Allah tidak menyebutkan amanu. Untuk jadi orang takwa, kata Allah, saya buka siapapun bisa takwa. Orang takwa itu adalah orang yang terus menambah imannya, terus yakin, terus menguatkan jiwanya. Jadi kalau ada yang meragukan, wah yakin saya. Ya Allah itu bukan Tuhan, yakin saya Tuhan. Kau mau ucapkan sampai mulutmu berbusa pun saya yakin Allah Tuhan. Ya,
Kau mau ceramahi saya untuk menjauhkan saya dari Allah, nggak akan bisa. Walaupun ilmu saya nggak sampai, iman saya telah kuat tertanam dalam jiwa saya. Nah, jadi orang-orang takwa itu dia nggak pernah ragu. Tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Pada setiap hal yang bahkan belum logik pun, dia yakinkan dulu. Jadi kalau Anda ingin jadi bagian dari orang takwa, terus tambah iman, tambah yakin, tambah yakin. Maka semakin kita bertambah keyakinan kepada Allah dalam setiap situasi, akan bertambah ketenangan dalam